Halo Scorpio, welcome back to my channel. Apa kabar Scorpio semuanya? Semoga selalu sehat dan bahagia ya Scorpio. Oke, bersama aku Maila, kita reading kembali. Kali ini bertemakan tentang pesona kamu. Pesona yang kau miliki sehingga dia berharap cinta dari kamu. Oke, pesona kamu seperti apa? Mari kita lihat bersama-sama di sini ya buat Scorpio. Tapi ingat, bacaan ini hanyalah sebuah prediksi ya, bukan sesuatu yang pasti. Karena yang pasti itu hanyalah milik Tuhan pencipta alam semesta. Jadi serahkanlah semua kepada Tuhan, apapun itu keinginan kamu dan harapan kamu. Semoga Tuhan akan selalu mengabulkan. Amin ya rabbal alamin. Baik Scorpio, kita shuffle kartunya dulu ya. Sejenak kamu rasakan, kamu membayangkan dia atau orang yang kamu fokuskan ya. Kamu rasakan lebih dalam energi kamu yang akan muncul di sini. Oke, Scorpio. Kita akan lihat pesona kamu seperti apa di mata dia. Oke, kita ambil dua lagi. Oke. Ada Ten of Swords, Gemini, Libra, Aquarius. Ada Three of Swords, ya masih Gemini, Libra, Aquarius. Di sini ada Temperance, ada Sagittarius. Oke, ada Two of Pentacles, ada Taurus, Virgo, Capri. Ada The Tower, ya. Ada The Star. Ada Seven of Cups. Oke. Ada Aquarius, ada Cancer, Pisces, Scorpio ya. Dan juga ada Gemini, Libra, Aquarius. Itu zodiak yang dealing dengan kamu ya saat ini buat Scorpio. Kita akan lihat di sini. Oke. Pesona kamu. Pesona kamu yang terlihat di mata dia ya, sehingga dia berharap cinta dari kamu. Apa itu? Ada Two of Swords. Nah, di sini seseorang yang terlihat ya, kalau aku lihat sih sebagian dari mereka itu orang yang kebingungan ya. Ya, dia bingung. Kenapa? Karena dia melihat ada beberapa ya yang dia pikirkan di sini. Secara ya, dia melihat kamu itu orang yang cantik. Dia melihat kamu itu orang yang ganteng. Dia melihat kamu itu orang yang menarik gitu. Secara dia bingung kenapa dia sudah mempunyai hubungan gitu loh dengan seseorang, atau itu pasangannya dia ataukah itu pasangan sahnya dia gitu ya. Tapi dia di sini tergoda dengan dengan pesonanya kamu gitu ya, dengan daya tarik kamu gitu. Itu yang membuat dia bingung di sini. Bagaimana ya, apakah harus aku bisa lanjutkan gitu ya? Apakah aku harus bisa memendam rasa ini? Apakah aku harus bisa memendam ketertarikan aku kepada kamu? Nah, itu yang dirasakan dia. Jadi seolah-olah di sini dia mencoba fokus ya kehidupan dia, ke kehidupan dia. Seandainya nanti kalau aku ya menjalin hubungan sama kamu, ataupun di sini aku memutuskan suatu hubungan yang saat ini aku jalani gitu ya. Itu yang membuat dia bingung. Bagaimana nantinya ke depan? Itu yang membuat dia bingung. Itu yang membuat pemikiran saat ini dia kacau balau karena pesonanya kamu juga. Ya itulah, kalau kita punya pesona dan daya tarik itu ya ada yang kalau sewajarnya sih nggak masalah. Hanya saja kadang-kala orang ini melihat kita itu dari sosok, dari sisi yang berbeda gitu ya. Oke, buat Scorpio. Kita akan lihat di sini. Tapi ingat ya, teman-temanku Scorpio, di sini energi banyak orang. Bisa resonate, bisa tidak dengan kamu. Bagi kamu yang tidak resonate, jangan dipaksakan. Artinya kartu ini belum berpihak kepada kamu. Oke, buat Scorpio. Kita akan lihat. Ada Three of Swords, ada hati yang tersakiti. Oke. Seperti ada di sini ada 3 pedang yang menusuk satu hati. Jadi bisa dikatakan ada beberapa orang yang tersakiti di sini. Bisa saja itu kamu atau dia ataupun orang ketiga. Kenapa seperti ini ya? Bisa saja seperti yang aku ceritakan di sini, di mana dia bingung. Ya ternyata di sini ya energinya itu ke sini kebaca. Di mana bahwa ya kamu ataupun dia yang sudah mempunyai pasangan, tapi dia kayak terkoneksi sama seseorang yang mungkin mempunyai daya tarik yang membuat dia
ya dia bergairah atau dia bernafsu ataupun dia kepikiran kamu, mimpiin kamu ya. Secara di sini entah itu karena dia merasa kesepian dengan hubungannya yang mungkin berkonflik dengan pasangannya dia gitu ya, sehingga dia mencari suatu ketenangan atau kenyamanan di luar, dan dia melihat pesona itu ada di kamu, kenyamanan itu ada di kamu. Itu yang membuat di sini dia merasa bahwa ya berpaling gitu ya, saling menyakiti di sini jadinya. Karena apa ya, secara tidak langsung otomatis semua hati juga tersakiti. Oke, itu karena apa? Karena pesona juga, pesona itu sangat sebenarnya kalau ya agak dikhawatirkan juga sih, apalagi kalau kita seseorang yang punya pesona yang maaf, yang punya pesona yang luar biasa ya, ketertarikan, daya tarik. Misalnya kamu seorang yang ganteng, body kamu yang aduhai gitu ya, kamu seorang yang cantik, body kamu yang aduhai, wah itu banyak orang yang menyukai kamu. Dan juga jangan sampai disalahartikan, jangan sampai disalahgunakan, itu akhirnya akan tersakiti di sini ya. Oke, seperti itu ya yang terlihat di sini sebagian dari kamu ya. Buat Scorpio, kita akan lihat di sini. Selanjutnya di sini ada Temperance ya, seseorang di sini yang mungkin yang biasa aja gitu ya, atau seseorang di sini yang mungkin ya mempunyai pasangan yang berbeda betul dengan dia gitu ya, berbeda dari fisik ataupun dari penampilan, ataupun berbeda dari status, ataupun berbeda dari segi ya status sosialnya ya gitu. Tapi di sini dia ataupun kamu bisa menyeimbangkan itu ya. Jadi tidak harus kita itu sama-sama mempunyai pesona gitu loh. Bisa saja kamu ketemu dengan orang biasa aja, sementara kamu mungkin yang ganteng atau cantik, ternyata kamu ketemu dengan orang yang biasa aja. Tapi itu yang menjadi kamu melihat dia itu terpesona karena kesederhananya dia, karena dia orang yang mungkin tidak glamor, atau dia mungkin orang yang benar-benar alami gitu ya, natural, tanpa make up, tanpa lipstick gitu ya, tapi dia terlihat cantik. Nah begitu juga bagi orang, nama cantik dan ganteng itu kan relatif ya. Jadi ketertarikan seseorang itu, pesona seseorang itu terlihat mungkin dari dalam hatinya dia, sikap dia, tingkah lakunya dia, cara dia bertutur kata. Nah di situ. Jadi di sini saat kamu ataupun dia bertemu dengan orang yang tidak imbang dengan dia bisa menyeimbangkan itu ya di sini. Jadi dia mencoba untuk berusaha, ya aku nggak masalah, aku nggak apa ya, walaupun aku orang biasa aja ataupun dia orang biasa aja, dan aku terima secara dia orang yang baik gitu loh, secara dia melihatkan bahwa kecantikan dia itu dari dalam gitu. Itu ya terlihat di sini. Oke, buat Scorpio kita lanjut di sini. Nih ada seseorang di sini terlihat ada Two of Pentacles ya. Two of Pentacles di sini adalah ya sama di sini orang mencoba menyeimbangkan sesuatu gitu ya. Ini kalau kita lihat sih dari segi keuangan ya. Kalau dari status finansialnya dia di sini terlihat bahwa kamu dengan dia itu ya walaupun salah satu dari kamu itu melihat satu sisi di status finansialnya dia, yang mungkin kamu melihat pesona seseorang itu dari segi materi gitu ya, ada seperti itu. Jadi seseorang itu sudah melihat orang yang kaya, orang yang bersukses, atau orang yang sudah atau berpendidikan ataupun punya bisnis gitu ya. Nah di situ kamu melihat itu di sini. Ada sebagian dari orang ataupun kamu melihat seseorang itu pesonanya dari materi atau dari finansial, itu ada. Karena apa ya? Karena dia mencoba menyeimbangkan statusnya dia dengan orang yang akan dijadikan pasangan hidup bagi dia gitu. Itu ya. Tapi ada juga sih sebagian orang yang tidak menilai itu. Karena apa ya? Tadi ya seperti kita katakan, orang itu hanya menilai dari suatu kebaikan, apakah di diri orang itu ada kebaikan. Nah, di situ juga pesona itu muncul gitu ya. Oke. Di sini ada The Tower. Inilah yang terjadi masalah antara kamu dengan dia. Secara ya mungkin untuk kecantikan kamu ataupun kegantengan kamu ataupun dia di sini itu dimanfaatkan. Kenapa? Ya dengan seperti itu mungkin kamu jadi masalah. Ya aku orang hebat loh. Aku orang punya semuanya. Aku orang punya milik semuanya. Ya aku pun dengan kamu juga tidak masalah gitu loh.
Jadi kalaupun kamu meninggalkan aku juga tidak masalah. Nah, itu gambaran dari dia. Seolah-olah permasalahan itu selalu muncul di antara kamu dengan dia. Entah di sini kan ada perbedaan ya, perbedaan status sosial, perbedaan ya dari wajah, dari tampilan gitu ya, dari postur tubuh, dari body language kamu gitu ya. Nah, itu. Jadi terlihat di situ terjadi ada masalah. Karena apa? Ya, karena kamu dengan dia tidak ada saling pengertian gitu. Itu juga terlihat ya, pesona itu kadangkala bisa menjerumuskan kita. Kadang-kadang pesona kita yang kita miliki itu bisa merusak hubungan kita dengan pasangan itu. Jadi harus benar-benar bisa berhati-hati dalam menyikapi suatu pesona yang kita miliki. Oke, jangan dimanfaatkan untuk satu kepentingan gitu. Apakah kepentingan kamu untuk mencari keuntungan ataupun kepentingan untuk mencarikan sesuatu yang bisa membuat kamu berubah hidup kamu dari segi finansial. Nah, itu ya harus diperhatikan, karena kalau tidak, masalah di antara kamu dengan pasangan tidak akan pernah selesai itu ya. Oke, selanjutnya di sini ada the star. Oke, di sini terlihat kamu itu seseorang yang anggun, kamu itu seorang yang cantik ya. Kalau dikatakan kalau di sini feminim, kalau maskulin, kamu itu orang yang gentleman, orang yang ganteng, orang yang terlihat ada wibawanya gitu ya. Itu banyak sekali orang-orang yang pengen memulai hubungan bersama kamu. Banyak orang di sini yang ingin dekat dengan kamu. Kenapa? Kamu pancaran aura kamu itu keluar gitu. Seperti daya tarik kamu itu seperti magnet yang menarik banyak orang. Di situ yang membuat kamu di sini banyak disukai orang, karena kamu orangnya kayak lemah lembut ya. Kalau di sini maskulin ya, dia orang yang benar-benar bertanggung jawab ya, menggambarkan bahwa dia seseorang yang bisa dijadikan panutan bagi nantinya keluarga-keluarganya gitu. Itu ya di sini. Jadi banyak orang sekali di sini yang ingin memulai hubungan dengan kamu, yang menjalin hubungan dengan kamu. Karena apa? Melihat kamu itu orang yang ya mendekati perfect lah ya. Bisa ada kata nyaman di sana, ada kata bahagia juga saat memiliki kamu gitu. Oke. Di sini juga ada Seven of Cup ya. Nah, di sini justru dengan adanya pesona kamu di mata orang-orang, banyak sekali mungkin orang yang akan menyukai kamu, sama halnya dengan the star. Kenapa ya? Jadi kamu bingung di sini milih yang mana. Jadi ya benar-benar kamu di sini harus bisa merasakan banyak mungkin orang menyukai kamu itu dilihat dari tampang kamu ataupun dari sosok kamu seperti apa gitu ya. Itu yang harus kamu perhatikan nantinya. Jika banyak orang menyukai kamu, dan kamu juga harus bisa melihat siapa yang pantas buat kamu, siapa yang kamu anggap mempunyai chemistry dengan kamu, siapa yang kamu anggap yang punya soul connectionnya dengan kamu. Nah, itulah ya bisa dijadikan jodoh kamu gitu ya, seperti itu. Jadi jangan kamu jangan kamu anggap bahwa dengan kelebihan aku, dengan pesonanya aku, dengan ketertarikan seseorang ke aku bisa memanfaatkan orang itu. Jangan, oke? Karena di sini banyak sekali hal pilihan-pilihan bagi kamu di sini. Oke. Buat Scorpio. Bagi Scorpio yang ingin personal reading atau coaching, silakan hubungi kontak person yang ada di kolom deskripsi, dan itu berbayar ya. Dan bagi kamu ketinggalan reading sebelumnya, silakan cek dan dicek di kolom deskripsi. Kita selalu lampirkan beberapa readingan di sana ya. Kamu sesuaikan aja dengan case-nya kamu. Oke, baik Scorpio, bagi kamu yang ingin readingan timeless ya, kamu bisa lihat di channel kedua aku, Mela Tarot ya, ada di kolom deskripsi. Nah, itu bisa kamu klik sana, kamu bisa kunjungi channel aku. Oke, baik Scorpio, kita akan lanjut. Apalagi cerita yang ada dalam kehidupan kamu? Ini ada yang kebalik tadi ya. Oke. Kita akan lihat di sini apalagi yang akan terlihat. Cerita hidup kamu seperti apa selanjutnya di sini? Cerita kamu apa lagi selanjutnya di sini? Okay. This call be the one. Oke, Scorpio. Wow, di sini ada honeymoon. Ada give your relationship a chance. Nah,
Di sini juga terlihat ya, bagi kamu yang mungkin yang sudah terpisah, di sini ada separation, ada pemisahan diri ya antara kamu dengan dia, dimana mungkin yang kamu ataupun dia meninggalkan satu sama lain ya. Wah, di sini juga ada chemistry. Nah, oke, saat kamu di sini ada pemisahan diri kamu dengan dia, ataupun mungkin kamu sudah pernah terpisah ya, ini yang aku lihat dari cerita ini ya, dari kartu ini, dan akhirnya kamu merubah hubungan kamu lagi, akhirnya kamu mendapatkan lagi hal-hal yang positif dalam hubungan itu ya, karena di sini ada chemistry antara kamu dengan dia. Bisa saja hubungan yang dulu terjalin, yang mesra ya, yang kamu melihat bahwa dulu seseorang itu yang sebenarnya belum menjadi apa-apa gitu loh, biasa aja dia, nggak kelihatan aura apanya, maksudnya nggak kelihatan sih chemistry ataupun pesonanya dia gitu ya, sehingga hubungan itu akhirnya terputus atau terpisah. Tapi lama kelamaan mungkin kamu saling bertemu ataupun saling komunikasi, di situ kamu melihat bahwa ada perubahan dari dia, entah itu dia, kamu melihat pesonanya dia ataupun dia melihat pesonanya kamu, sehingga ya merasa bahwa wah, ini nih yang aku cari, atau memang kamu dengan dia itu ada chemistry. Karena apa ya? Karena terlihat di sini mungkin ada suatu pertemuan antara kamu dengan dia yang mungkin tanpa sengaja di sini. Oke. Itu yang terlihat di sini. Jadi suatu chemistry itu akhirnya kamu sadari ya saat mungkin beberapa kali kamu ketemu entah di mana gitu ya, tanpa kamu sadari ataupun tanpa kamu rencanakan, itu ada pertemuan kamu sering dengan dia, walaupun kamu sudah berakhir hubungan dengan dia, tapi kamu sering ketemu, saling memikirkan satu sama lain. Bisa saja dia beranggapan kamu itu adalah chemistry-nya dia, dan kamu juga seperti itu. Itu yang terlihat di sini. Karena apa? Pesona kamu yang saat ini membuat dia menjadi ya, bisa saja tergila-gila sama kamu ya, atau bisa saja dia terobsesi lagi sama kamu. Nah, tapi kamu harus berhati-hati. Kenapa berhati-hati? Karena jika tidak ada komitmen antara kamu dengan dia, ya bisa saja dia nanti akan mengulangi perbuatan yang dulu pernah dia lakukan ke kamu gitu ya. Tapi kalau dia di sini pengen ada suatu komitmen, nah itu tandanya dia serius ya. Oke, buat Scorpio itu sih tandanya di sini ada honeymoon. Kalau honeymoon keluar ya itu bisa saja dia serius sama kamu. Di situ ada perubahan dia. Di sini ada give you your relationship a chance ya. Nanti di sana ada sebuah cinta juga antara kamu dengan dia, walaupun dia orang lama tapi versi terbaru saat ini gitu loh. Ada cinta baru yang kamu rasakan dengan dia. Bisa saja ya mungkin kamu melihat pesonanya dia, kamu melihat daya tarik, ketertarikan kamu dengan dia, entah daya tariknya gitu ya. Jadi itu yang membuat kamu merasa ada kekuatan juga menuju ke dia ataupun dia di sini. Oke. Nah, itu yang terlihat di sini. Buat Scorpio. Jadi apapun di sini pesona itu sebenarnya harus benar-benar kita jaga ya. Kita jaga, kita lindungi pesona kita, sehingga nanti ya akan muncullah berbagai-bagai orang ya yang akan melihat kita. Tapi ya kita harus juga gunakan dengan sebaik-baiknya. Jangan sampai disalahgunakan. Jangan sampai nanti menghancurkan seseorang ataupun kita juga jadi hancur nantinya gitu ya. Oke, buat teman-temanku semua Scorpio, mungkin itu dulu dari kita. Semoga bermanfaat buat kamu. Semoga kedepannya kamu akan lebih bahagia lagi ya, bertemu dengan orang-orang yang benar-benar tulus di sini. Oke, sampai ketemu lagi Scorpio. Dadah.